Shalom Bapak Ibu. Ya, suatu kehormatan saya bisa berdiri di tempat ini. Terima kasih buat Pendeta Pak Timotius Arifin, Pak Pendeta David Limanto. Terima kasih Pak. Dan seluruh panitia saya mengucapkan terima kasih. Siang hari ini saya mau sharing atau bersaksi tentang apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya mengalami 3 masa dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan ya. Jadi pada saat 2014 saya terima visi Tuhan dan pada saat itu saya masih di tanah Mesir. Serba kekurangan pada saat itu. Ada 3 masa yang terjadi di Mesir, di padang gurun dan masuk ke tanah Kanaan. Jadi ini tiga masa ini akan saya jelaskan secara yang saya alamin secara detail. Yang pertama di Mesir. Di Mesir ini kehidupan kita tidak cukup. Hidup dengan kekurangan. Hidup dengan mengandalkan diri kita. Jadi terpuruk kehidupan kita di Mesir ini. Dan pada saat itu saya terima saat itu belum ada COVID waktu itu. Dan COVID membuat banyak orang terpuruk. Saat ini banyak orang berada posisinya di masa sulit di tanah Mesir. Tuhan berjanji akan membawa kita ke tanah Kanaan. Banyak orang mencari bagaimana menuju tanah Kanaan. Ternyata nggak mudah, Bapak Ibu. Ternyata nggak mudah. Di masa-masa sulit ini di Mesir ini, yang kita butuhkan harus segera keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Yang di padang gurun ini saya ngalamin di padang gurun. Hidupnya sudah tidak kekurangan, bisa makan sehari-hari, tapi tidak bisa menabung. Kalau di Alkitab, hidup dari mana? Dari langit ya, dari Tuhan yang memelihara. Sama di padang gurun, tapi kita nggak bisa menabung Bapak Ibu. Kita nggak bisa menabung. Apa yang harus kita lakukan di padang gurun? Di padang gurun yang kita harus lakukan tetap rendah hati dan tetap berharap kepada Tuhan. Nah, ini sulit. Saya di padang gurun 2 tahun Bapak Ibu. Saya tanya kepada mentor rohani saya, kapan saya masuk tanah Kanaan? 2 tahun Bapak Ibu. Sampai nggak tahan karena hidupnya pas-pasan. Hanya untuk makan, bukan pas pengen apa datang, bukan begitu ya. Pas-pas untuk makan sehari-hari saja. Sempat di masa ini untuk bersekolah anak-anak saja saya harus jual aset saya. Di padang gurun tersebut nggak mudah. Tapi di padang gurun tersebut kita tidak bisa menabung, berinvestasi tidak bisa. Kalau Bapak Ibu tidak kekurangan tapi tidak bisa menabung atau berinvestasi, berarti posisi Bapak Ibu ada di padang gurun. Jadi ini kalau Bapak Ibu mengalami fase di mana Ibu yang dulunya jaya, bisnis lancar, pekerjaan sukses, tahu-tahu diizinkan jatuh. Bapak Ibu harus tahu di mana Bapak Ibu berada posisinya. Apakah masih di Mesir, ataukah di padang gurun, atau di tanah Kanaan. Jadi kalau kehidupan Bapak Ibu tidak bisa menabung, berinvestasi, Ibu berada di padang gurun. Apa yang harus kita lakukan di padang gurun? Tetap rendah hati, tetap berharap kepada Tuhan. Yang masa di padang gurun ini lama Bapak Ibu. 2 tahun itu menurut saya lama. Saya sempat nggak tahan dan tanya mentor rohani saya, Pak, kapan saya masuk tanah Kanaan? Kan paling enak masuk tanah Kanaan ya, penuh susu dan madu. Susu dan madu saya bayangkan kenikmatan apa yang ada di tanah Kanaan. Tapi kok saya nggak masuk-masuk? Terus saya sempat bertanya dan berpikir, kalau saya menambah hutang lagi, hidup saya nggak cukup begini, tapi kembali ke Mesir, yaitu tetap berhutang. Jadi ketika Bapak Ibu mendapat visi, Bapak Ibu akan dibawa ke tanah Kanaan, langkah pertama yang Bapak Ibu tidak boleh kembali ke Mesir. Tidak boleh berhutang. Yang ada Tuhan akan pulihkan Bapak Ibu. Jadi saya ulangi lagi, ketika Bapak Ibu di padang gurun, tidak boleh menambah hutang. Berharap kepada Tuhan, Tuhan akan pulihkan. Kalau Bapak Ibu menambah hutang lagi, hutang yang lama belum selesai, nambah lagi, Bapak Ibu kembali ke Mesir lagi.
tidak akan masuk ke tanah Kanaan. 2 tahun tidak mudah Bapak Ibu buat saya. Saya pikir cepat, tapi bangsa Israel kan 40 tahun. Terus bagaimana Pak mempercepat supaya kita cepat masuk tanah Kanaan? Kalau kita belajar dari Alkitab, bagaimana mempercepat? Ada 6 poin. Yang pertama, kita nggak boleh melakukan seperti yang mereka lakukan Bapak Ibu. Yang pertama, kita ingat-ingat masa lalu, masa jaya-jaya kita, masa enek-eneknya kita. Lupakan di Mesir, lupakan yang masa lalu. Yang kita fokus masa sekarang kita. Yang kedua, tidak boleh bersungut-sungut. Karena Bapak Ibu ketika di Mesir, Bapak Ibu akan dihina banyak orang. Di padang gurun. Karena Bapak Ibu kan jatuh kan. Tuhan mau pulihkan, Tuhan jatuh dulu. Banyak hinaan yang saya terima hinaan juga. Dulu saya developer di Bali. Di Bali saya developer sebelum masuk Gacuan. Akhirnya di padang gurun saya merintis toko kecil 2x2 di mal-mal. Dan di situ banyak dihina. Banyak hinaan yang terjadi. Kalau kita bersungut-sungut menggerutu, makin lama Bapak Ibu masuk ke tanah Kanaan. Yang ketiga, tidak sabar dan tidak setia kepada Tuhan. Pada saat krisis terjadi Bapak Ibu, ada 2. Bapak Ibu dekat sama Tuhan atau Bapak Ibu meninggalkan Tuhan. Pilihannya hanya ada 2. Yang pertama, Bapak Ibu mungkin akan bergaul dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Hidupnya bersenang-senang. Karena tidak punya pekerjaan, masa krisis, ya udahlah saya nikmatin hidup saja. Yang kedua, semakin dekat sama Tuhan. Fase ini saya memilih semakin dekat sama Tuhan. Saya baca tiap hari firman Tuhan. Saya ikut program dari sepupu saya punya program bacaan Alkitab 1 tahun Bapak Ibu. Saya tiap hari membaca 1 pasal. Dan 1 Amsal sesuai tanggal. Hari ini nanti kita baca Amsal juga. Jadi setiap, misalkan hari ini tanggal 21, saya baca Amsal tanggal 21. Plus 1 pasal yang dikirim lewat WA Group. Itu ya yang saya lakukan. Yang keempat, memberontak, udah nyerah aja dah. Lebih baik saya kembali ke Mesir aja. Kan pernah di Alkitab diceritakan, daripada saya di sini akan mati, lebih baik kembalikan saja saya ke Mesir. Bapak Ibu nggak boleh menyerah. Ketika Bapak Ibu fase di padang gurun, tetap harus setia dan berharap ke Tuhan, tidak boleh menyerah. Yang kelima, menyalahkan hamba Tuhan dan Tuhan. Nah ini nggak boleh, semakin menyalahkan, semakin lama Bapak Ibu di padang gurun. Saya bersyukur hanya 2 tahun, kalau saya 40 tahun mungkin saya sudah tua masuk tanah Kanaan ya. Atau bahkan tidak diizinkan masuk tanah Kanaan ketika tidak belajar dari apa yang Tuhan berikan di Alkitab. Yang keenam, tidak boleh berubah pola pikirnya. Berikutnya, di masa tanah Kanaan, ini yang dinanti-nantikan oleh Bapak Ibu. Bagaimana rasanya susu dan madu? Pak, enaknya seperti apa? Enak Pak, karena Bapak Ibu di posisi ini bisa menabung, bisa berinvestasi, lebih dari cukup, sudah nggak memikirkan kebutuhan sehari-hari. Enak, tapi jangan lupa di situ ada raksasa-raksasa ketika masuk tanah Kanaan yang harus Bapak Ibu kalahkan. Terus kita harus memiliki mental seorang putra yang harus berusaha dengan maksimal. Walaupun di tanah Kanaan penuh susu dan madu, penuh berkat, tapi Bapak Ibu tetap harus berusaha. Jadi ketika nanti Bapak Ibu, wah saya pas-pasan Pak, tahu-tahu Tuhan berkatin usaha Bapak Ibu. Berkatin ketika Ibu bekerja, karir Ibu menanjak. Tetap harus belajar terus Bapak Ibu. Yang paling sulit ketika tanah Kanaan, uang kan banyak ya Pak, bisa berinvestasi. Di sini tetap tidak boleh merubah gaya hidupnya. Ini yang sulit Bapak Ibu. Kebanyakan orang diberkatin bisa berinvestasi, malah nggak berinvestasi, tapi membeli barang-barang mewah. Ya, tanah Kanaan perjalanannya panjang Bapak Ibu, banyak sumur di sana, banyak raksasa di sana. Jadi kita tetap harus menjaga hidup kita, tetap rendah hati. Dan kalau kita masuk di situ berubah total, berkat Tuhan tidak dalam hidup kita, bisa di tanah Kanaan kita tidak bisa maksimal. Ini kesaksian hidup saya tahun 2014, saya diizinkan di Mesir. Dari dulunya developer properti,
Lalu 2014 properti di Bali mulai turun. 2016 puncaknya LTV ada, beli properti harus pakai DP. Properti di Bali benar-benar hancur. Yang dulunya beli properti sampai orang ngomongan tiap hari harga properti naik. Di Bali sama, kita survei hari ini, besok harga-harganya naik. Tahun 2012, 2010 itu properti di Bali seperti itu. 2014 hancur, saya benar-benar merosot. Masalah yang terjadi adalah saat itu saya terjebak hutang bank, hutang KPR. Karena tergiur untuk membesarkan bisnis. Hutang KPR, hutang bank membuat saya cicilan 1 bulan hampir 100 juta lebih. Tidak punya penghasilan, Bapak Ibu punya cicilan 100 juta lebih. Bagi Bapak Ibu yang punya cicilan 5 juta, sulit nyicil. Tenang Pak, waktu itu saya 100 juta Pak. Saya tiap malam memikirkan kalau suatu saat saya meninggal, istri saya mau warisin hutang. Bayangin Pak, tidak punya pekerjaan, punya utang. Berat sekali, tapi di situ saya masuk belajar firman Tuhan, terus mentor dengan Bapak Rohani, saya merasa dikuatkan. Saya dapat visi Tuhan. Yang pertama visi saat itu saya akan dibawa menjadi pengusaha nasional. Pak, tidak ada pekerjaan loh Pak. Tidak ada hidup pas-pasan. Mau dibawa menjadi pengusaha nasional. Lalu saya pergi, Tuhan bagaimana pengusaha nasional? Nggak boleh pakai investor, nggak boleh pakai bank. Jual asetnya. Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu mau menginjak tanah Kanaan, lepaskanlah aset-aset Bapak Ibu untuk menutup utang segera. Kita harus merelakan. Kalau kita masih menggandolin ini, berarti kita belum siap masuk tanah Kanaan. Jadi rumah pertama saya jual Bapak Ibu, untuk saya berbisnis. Nah, pada saat itu bersambut foundernya Gacoan, telepon saya, Ron, lu masih mau berbisnis nggak? Masih. Udah kamu berangkat. Saya kelilingin toko Gacoan waktu itu. Saya join 7 toko waktu itu. Sekarang 230 toko Gacoan saat ini. Jadi, tapi ini blessing Bapak Ibu. Jadi kalau diulang tanpa blessing nggak akan bisa juga. Jadi Gacoan itu blessing. Tuhan menetapkan, memilih Indonesia mempunyai fast food pertama dari Indonesia asli. Jadi pada saat itu saya ikut keliling ke sana, lalu diizinkan, kamu ikut saya menjadi co-founder di Mi Gacoan. Yang fase kedua di padang gurun, uang habis untuk kebutuhan sehari-hari. Ya memang habis Bapak Ibu. Yang ketiga, 2018 penuh susu dan madu. Enak hidupnya, punya uang Pak, enak. Rasanya punya uang enak, tapi ternyata juga sama aja. Begitu punya uang juga sama saja Bapak Ibu, karena tadi tidak menjaga gaya hidupnya tetap saja. Punya uang sedikit banyak tetap harus jaga hidup. Ketika Bapak Ibu suatu saat diberkatin pekerjaan, bisnisnya, Bapak Ibu diminta untuk tidak merubah gaya hidup Bapak Ibu. Kira-kira bisa enggak? Orang saya habis dicemooh orang Pak, dihina orang, tidak diperhatikan orang, telepon saya enggak diangkat, begitu diberkatin waktunya saya membalas mereka. Kan kira-kira begitu kalau duniawi kan. Tapi Tuhan pengen Bapak Ibu tetap. Ini fase blessing dari Tuhan. Masa di Gacoan saya sangat diberkatin, baik mentor rohani maupun mentor bisnis. Mentor rohani Pak David Limanto, saya tanya, waktu pembukaan Gacoan Sesetan Pak, waktu itu kita harus buka toko, tapi dana kita terbatas. Saya ada mentor bisnis saya Pak Budi, saya tanya, Pak, ada nggak di Sesetan Pak tempat, tapi kita nggak punya uang banyak. Bapak Ibu bayangin, ketika Bapak Ibu diberkatin, Tuhan membuka banyak jalan. Buka cabang di Sesetan, saya dikenalkan Pak Budi waktu itu ketemu Pak David. Pak David itu pertama kali saya mentoring sama Pak David. Ketemu Pak David, saya diizinkan di Sesetan dan boleh membayar bulanan Bapak Ibu. Apa itu enggak berkat Tuhan? Bayar boleh bulanan. Thank you Pak David. Silakan Pak dipakai, silakan bayar bulanan. Blessing dari Tuhan. Tuhan membukakan jalan sedemikian rupa. Pada saat pembukaan di Sesetan, saya tanya Pak David, Pak,
Apa yang harus dilakukan ketika masuk tanah Kanaan, Pak? Tetap rendah hati dan tetap mau belajar dan tetap connect sama Tuhan. Itu saya pegang Bapak Ibu sampai sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu sempat bermain di kantor kita melakukan tetap sederhana, tidak banyak gaya. Di organisasi kita tidak mewah-mewah, tidak suka pesta-pesta, tidak. Tetap hidupnya seperti itu. 2020-2022 ini raksasa-raksasa ya. Ketika terjadi raksasa pandemi COVID itu raksasa Bapak Ibu. Di tanah Kanaan tadi saya sebutkan ada raksasa-raksasa. COVID, siapa yang menyangka ada COVID? Di Bali, hotel tutup Bapak Ibu. Bagaimana Bu kita jualan kalau tidak ada penghasilan Bapak Ibu? Blessing dari Tuhan, gacoan di Bali hanya 3 bulan setelah itu salesnya pulih. 3 bulan sales turun. Setelah itu 3 bulan sales pulih. Kita bahkan buka toko terus pada saat COVID. Ini adalah blessing dari Tuhan. Jadi raksasanya besar, raksasanya apa? COVID. Tapi Tuhan tetap menangkan tanpa kita melakukan effort kita sangat kecil Pak. Karena apa? Karena blessing dari Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu taat di tanah Kanaan, Bapak Ibu akan dibantu, disupport oleh Tuhan. 2022 kita buka luar Jawa Bali, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, kita mulai buka di sana. 2024 blessing lagi adalah perusahaan lokal, sekarang eranya perusahaan lokal Bapak Ibu. Tahun ini kita jumlah resto bukan paling terbanyak, tapi kita sudah 3 besar Bapak Ibu, skala nasional. Ini mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ini yang jadi pegangan saya Bapak Ibu. Tetap rendah hati dan takut akan Tuhan. Di tanah Kanaan Bapak Ibu melimpas, tapi Bapak Ibu tetap diminta rendah hati dan takut akan Tuhan. Ini case suksesnya Bapak Ibu. Pak, kalau saya boleh sharing, tadi saya lupa, saya terima visi Tuhan pada saat buka gacuan di Batu Bulan di Bali. Waktu itu Tuhan sampaikan lewat pendeta saya yang sebelum Pak David, Pak Sunarmo, dia sampaikan, Ron, kamu akan dibawa Tuhan di luar Bali juga, nasional. Kamu nggak boleh nolak. Tapi kamu akan dipakai Tuhan untuk menjadi saksi buat banyak pengusaha profesional yang jatuh. Hari ini saya tergenapin, Bapak Ibu, saya nggak pernah berada di panggung sebesar ini, tidak pernah bersaksi seperti ini. Hari ini kita bersaksi mulai ratusan orang. Langsung saya tanya, ternyata Tuhan ketika membuat visi kepada kita, Tuhan membuka jalan. Saya di Pak David, Ron, kamu bicara. Ya Pak, saya pikir cuma bulan lalu 100, berapa, sekarang 300. Hari ini saya pikir kelas kita kecil Pak, tadi saya sempat, Pak saya kondredek ya Pak. Ternyata sekarang ratusan orang, tapi saya ingat, Ron, kamu akan dibawa menjadi saksi Tuhan. Jadi Bapak Ibu ketika masuk tanah Kanaan, Bapak Ibu tidak hanya diberkatin, Bapak Ibu juga akan terima visi menjadi berkat buat yang lainnya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu buat waktunya.